Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini kita akan mengisahkan seekor ular raksasa yang muncul di atas genteng rumah Pak Ustaz. Ternyata, ular itu adalah anak kandung Pak Ustaz. Bagaimana bisa? Namun sebelum itu sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, supaya komentar itu menjadi saksi bahwa kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW nanti di akhirat. Semua bermula pada malam yang gelap di sebuah ladang tua, ketika langit seolah-olah menumpahkan kemarahannya melalui petir yang menggelegar. Risal, yang tadinya penuh percaya diri, berdiri di tengah pusaran angin yang aneh. Ia telah melanggar sebuah sumpah suci, dan kini alam seakan menuntut balas. Jangan pernah menantang apa yang kau tak mengerti, suara tua bergema di kepalanya, tetapi sudah terlambat. Tiba-tiba, tubuhnya terasa panas membara, kakinya melemah, dan pandangannya mulai buram. Sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, ia terjatuh ke tanah, kulitnya mulai berubah dingin dan licin. Ia tak menyadari bahwa malam itu adalah awal dari hukuman yang akan mengubah seluruh hidupnya. Ketika Risal pertama kali berubah menjadi ular, ia tidak langsung memahami apa yang terjadi. Ia mendapati dirinya terjebak di tengah hutan, tubuhnya yang besar melata di tanah. Awalnya, ia mencoba berteriak meminta tolong, namun suara yang keluar hanyalah desisan. Apa yang terjadi padaku? Pikirnya panik. Ia mencoba bergerak, namun gerakan melingkar tubuhnya terasa asing dan menakutkan. Beberapa kali ia terguling ke dalam lumpur, kelaparan, dan ketakutan. Hari-hari pertama sebagai ular adalah penderitaan tak terhingga bagi Risal. Ia harus bertahan hidup dengan cara memangsa hewan kecil, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setiap kali melakukannya, ia merasa jijik pada dirinya sendiri. Namun rasa lapar memaksanya untuk bertahan. Waktu terus berlalu, dan Risal mulai menyadari bahwa kutukan ini bukan hanya fisik, tetapi juga batin. Setiap malam, ia dihantui oleh mimpi buruk tentang dosa-dosanya. Wajah ayahnya, Pak Ustaz, sering muncul dalam mimpinya, menatapnya dengan kesedihan yang mendalam. Ya Allah, gumam Risal dalam hatinya suatu malam. Apakah ini balasan atas kesombongan dan kesalahanku? Jika kau masih memberikan kesempatan, tunjukkan jalan untuk kembali kepadamu. Doa itu menjadi awal perubahan bagi Risal. Meskipun tubuhnya adalah ular, jiwanya mulai berjuang untuk mendekat kepada Allah. Ia mencoba mengingat kembali doa-doa dan zikir yang pernah diajarkan ayahnya. Meski sulit, Risal mengulang-ulang bacaan itu di dalam hatinya. Beberapa bulan kemudian, Risal mendengar suara dari dalam dirinya. Suara itu tidak asing, lembut namun penuh otoritas. Jika engkau benar-benar ingin bertobat, carilah ayahmu. Ia adalah kunci untuk membebaskanmu dari kutukan ini, suara itu berbisik. Risal menyadari bahwa ia harus kembali ke kampung halamannya, ke tempat ia meninggalkan segala kebaikan. Namun perjalanan itu tidak mudah. Sebagai ular, ia harus melewati hutan lebat, sungai deras, dan berbagai bahaya lainnya. Di tengah perjalanan, Risal hampir kehilangan harapan. Ia terjebak di dasar jurang setelah tergelincir dari tebing yang licin. Tubuhnya terluka parah dan ia merasa tidak mampu melanjutkan. Namun, di saat itu, ia teringat doa yang sering diajarkan ayahnya, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dengan doa itu, Risal mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya dan berjuang untuk keluar dari jurang. Setelah berhari-hari, ia akhirnya tiba di kampung Duren. Tubuhnya lemah namun hatinya penuh dengan harapan. Ketika ia sampai di rumah ayahnya dan melihat sosok Pak Ustaz, air mata mengalir dari matanya. Meskipun masih dalam wujud ular, Risal merasakan dorongan kuat untuk meminta maaf. Matahari pagi bersinar cerah di kampung Duren, sebuah perkampungan kecil di pinggiran Makassar, Sulawesi Selatan. Pak Ustaz Adrianto baru saja selesai mengimami salat subuh di musala dekat rumahnya. Seperti biasa, setelah memimpin zikir pagi,
beliau berjalan pulang bersama Pak Ibrahim. "Bagaimana kabar Rizal? Sudah ada kabarnya, Pak?" tanya Pak Asmanto, tetangga sebelah yang selalu menjadi makmum Pak Ustaz. Pak Ustaz menghela napas panjang. "Belum, Pak. Sudah setahun lebih saya..." Pak Ustaz menghela napas panjang, lalu melanjutkan, "Sudah setahun lebih saya berusaha mencarinya, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Semoga Allah memberikan petunjuk." Pak Ibrahim menepuk bahu Pak Ustaz dengan lembut. "Sabar, Pak Ustaz. Semua akan ada waktunya. Jangan berhenti berdoa. Allah pasti mendengar," katanya penuh simpati. Saat mereka tiba di depan rumah Pak Ustaz, suasana mendadak berubah. Tiba-tiba terdengar suara gaduh dari atap rumah. Pak Ustaz, Pak Ibrahim, dan Pak Asmanto mendongak. Astaga! Seekor ular raksasa tampak melingkar di atas genting rumah. Kulitnya berkilauan diterpa sinar matahari pagi, membuatnya tampak seperti makhluk yang tidak biasa. Warga yang melihat kejadian itu segera berkumpul. Beberapa berteriak, sementara yang lain hanya bisa menatap takjub. "Pak Ustaz, itu ular apa? Dari mana datangnya?" seru seorang warga. Pak Ustaz memandang ular itu dengan tatapan penuh keheranan. Namun, yang lebih mengejutkan, ular itu perlahan menundukkan kepalanya, seolah memberi hormat kepada Pak Ustaz. Suasana menjadi hening. Tiba-tiba terdengar suara lembut, namun jelas dari arah ular tersebut. "Assalamualaikum ayah," ujar ular itu. Semua orang terpaku. Pak Ustaz menatap ular itu dengan mata terbelalak. "Siapa kamu? Mengapa kamu memanggilku ayah?" tanyanya dengan suara bergetar. Ular itu menjawab, "Aku adalah Rizal, anak ayah yang ayah cari selama ini. Aku dikutuk menjadi ular karena kesalahan yang aku perbuat. Namun aku tetap berusaha untuk kembali kepada ayah dan meminta maaf." Pak Ustaz terdiam, tubuhnya gemetar mendengar pengakuan itu. "Astagfirullah, Rizal, apa yang sebenarnya terjadi?" Pak Ustaz mencoba menguatkan diri, meski hatinya berkecamuk antara sedih dan kaget. Dengan suara gemetar ia bertanya, "Rizal anakku, ceritakan semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi?" Ular itu mengangkat kepalanya, lalu mulai bercerita dengan suara pelan namun jelas. "Ayah, semua bermula ketika aku meninggalkan rumah. Aku terjerumus ke dalam pergaulan buruk. Aku mengabaikan nasihat ayah dan melanggar banyak aturan agama. Pada suatu hari, aku bertemu dengan seorang dukun yang memberiku tawaran kekayaan instan. Dengan sombong, aku menerimanya, tanpa menyadari bahwa itu adalah jebakan." Pak Ibrahim dan Pak Asmanto menyimak dengan seksama, sementara warga yang berkumpul makin banyak diam terpaku. "Sebagai akibat dari keserakahanku, aku melanggar batas-batas syariat. Dukun itu memperingatkanku bahwa jika aku melanggar perjanjianku, aku akan menerima kutukan. Aku tidak mendengarkannya. Ketika aku melanggar, kutukan itu datang. Aku berubah menjadi ular dan kehilangan segalanya." Pak Ustaz menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata mengalir deras. "Ya Allah, mengapa engkau tidak kembali lebih awal, nak? Mengapa kau tidak meminta maaf saat itu juga?" Rizal menunduk, tubuhnya yang besar tampak gemetar. "Aku malu, ayah. Aku takut ayah tidak mau memaafkanku. Tapi kini aku sadar, satu-satunya jalan untuk mengakhiri kutukan ini adalah meminta restu dan maaf dari ayah. Aku mohon, ayah, maafkan aku." Pak Ustaz menghapus air matanya. Dengan langkah perlahan, ia mendekati ular itu dan mengulurkan tangannya, meskipun tubuhnya masih bergetar. "Rizal, kau adalah anakku. Apapun yang terjadi, aku memaafkanmu, nak. Mari kita bertobat bersama kepada Allah." Seketika itu, tubuh ular raksasa tersebut mulai bercahaya. Warga yang menyaksikan berteriak kecil, kagum, dan takut bersamaan. Perlahan, tubuh ular itu berubah wujud. Kulit bersisiknya lenyap, digantikan oleh sosok seorang pemuda yang bersujud di hadapan Pak Ustaz. "Alhamdulillah, Allahu Akbar,"
teriak warga serempak. Pak Ustaz memeluk Rizal dengan erat, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Kembalilah, nak, kita mulai hidup baru. Allah Maha Pengampun. Rizal mengangguk. Terima kasih ayah, mulai sekarang aku akan menebus semua kesalahanku. Kutukan itu mulai goyah ketika Pak Ustaz memaafkannya dan memeluknya dengan penuh kasih. Perjuangan Rizal melawan kutukan bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang mengajarkannya arti tobat, ketabahan, dan harapan. Setelah Rizal kembali menjadi manusia, warga di Kampung Duren yang sejak tadi menyaksikan peristiwa itu tak henti-hentinya melafalkan zikir dan memuji kebesaran Allah. Kejadian itu menjadi buah bibir, tidak hanya di kampung kecil itu, tetapi juga di desa-desa sekitar. Pak Ustadz membawa Rizal ke dalam rumah. Di dalam rumah, mereka duduk bersama, ditemani Pak Ibrahim dan Pak Asmanto. Wajah Rizal tampak lelah, namun ada sinar harapan yang baru terpancar darinya. Rizal, kata Pak Ustadz sambil menatap mata anaknya, hidup ini adalah ujian, kesalahan, masa lalu tidak akan menentukan masa depanmu jika kau bertobat dengan sungguh-sungguh. Allah itu Maha Pengampun. Rizal mengangguk, air mata menetes di pipinya. Ayah, apa yang harus aku lakukan untuk memperbaiki semuanya? Pak Ustaz tersenyum lembut. Mulailah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Salat, zikir, dan perbanyak amal. Kita juga harus meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin telah kau sakiti. Pak Ibrahim menimpali. Benar, Rizal. Dan jangan lupa untuk tetap rendah hati. Peristiwa ini adalah tanda cinta Allah, karena kau diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Beberapa hari kemudian Rizal mulai membantu Pak Ustaz di musala. Ia ikut mengurus kegiatan-kegiatan agama, dari membersihkan musala hingga mengajar anak-anak mengaji. Warga yang awalnya ragu dengan perubahan Rizal mulai menyambutnya dengan hangat. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari Rizal mendatangi Pak Ustadz dengan senyuman di wajahnya. Ayah, aku ingin menjadi penghafal Al-Quran. Itu adalah keputusan yang mulia. Aku akan mendukungmu sepenuhnya. Dengan dukungan dari keluarga dan warga, Rizal pun berangkat ke pesantren. Kepergiannya diiringi doa-doa tulus dari seluruh kampung. Di pesantren, Rizal berjuang keras untuk menebus masa lalunya. Ia belajar dengan tekun dan memperbaiki akhlaknya. Beberapa tahun kemudian, Rizal kembali ke Kampung Duren sebagai seorang hafiz Al-Quran. Ia menjadi salah satu panutan di kampung, menggantikan peran Pak Ustaz yang mulai beristirahat dari tugas-tugas beratnya. Rizal kini menjadi tokoh yang dihormati di Kampung Duren. Dengan lembut, ia membimbing warga, mengajarkan ilmu agama, dan membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih baik. Ia sering mengingatkan mereka tentang pentingnya tobat, memanfaatkan kisah hidupnya sebagai pelajaran yang nyata. Namun, tantangan baru muncul. Suatu hari, sekelompok orang dari desa tetangga datang menemui Rizal dan Pak Ustaz. Mereka membawa kabar bahwa desa mereka sedang dilanda bencana kekeringan. Persediaan air hampir habis dan sawah-sawah mengering. Kami mendengar kisah keajaiban yang terjadi di sini, kata salah satu dari mereka. Kami berharap dengan doa dan bimbingan Anda, Allah akan memberikan pertolongan kepada kami. Rizal menatap Pak Ustaz. Ayah, apa yang harus kita lakukan? Tanyanya. Pak Ustaz tersenyum bijak. Allah mencintai orang-orang yang membantu sesama. Mari kita bawa warga kampung kita untuk bersatu dalam doa dan memberikan bantuan kepada mereka. Rizal mengumpulkan warga Kampung Duren di musala. Ia menjelaskan situasi yang dihadapi desa tetangga dan mengajak mereka untuk bersedekah, baik dalam bentuk harta, tenaga, maupun doa. Warga menyambut ajakan itu dengan antusias. Keesokan harinya, Rizal memimpin rombongan warga Kampung Duren menuju desa tetangga. Mereka membawa air, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Di sana, Rizal mengajak warga desa yang terkena musibah untuk berkumpul di sebuah lapangan luas. Saudara-saudaraku,
kata Rizal dengan suara tegas namun penuh kelembutan. Bencana ini adalah ujian dari Allah. Kita harus bersatu dalam doa dan tawakal, karena hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Rizal memimpin doa bersama, meminta hujan kepada Allah. Warga dari kedua desa bersimpuh, menangis memohon ampunan dan rahmat-Nya. Beberapa jam setelah doa itu, langit yang sebelumnya cerah mendadak menjadi mendung. Angin sejuk bertiup dan tetes-tetes air mulai jatuh. Hujan pun turun dengan lebatnya, membasahi tanah yang kering. Warga bersorak kegirangan, memuji kebesaran Allah. Sejak kejadian itu, Rizal semakin dikenal sebagai sosok yang tak hanya menginspirasi, tetapi juga menjadi penggerak kebaikan di sekitarnya. Kampung Duren dan desa-desa sekitar menjadi lebih harmonis dan saling mendukung. Pak Ustaz, yang kini semakin tua, tersenyum bangga melihat anaknya. "Rizal," katanya suatu hari, "kau telah menebus masa lalumu dengan amal yang luar biasa. Ingatlah, jangan pernah berhenti untuk terus belajar dan berbagi." Rizal menjawab dengan penuh rasa syukur, "Terima kasih, Ayah. Semua ini karena nasihat Ayah yang tak pernah putus, dan karena rahmat Allah yang tak terbatas." Waktu terus berlalu dan peran Rizal di kampung Duren semakin besar. Ia tidak hanya menjadi penghafal Al-Quran, tetapi juga memimpin berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bersama warga, Rizal memulai berbagai inisiatif seperti membangun saluran irigasi, mengajarkan keterampilan baru, hingga mendirikan sekolah kecil untuk anak-anak yang sebelumnya tidak bisa mengakses pendidikan. Namun ujian lain datang ketika seorang pedagang kaya dari kota datang ke kampung Duren. Pedagang itu yang bernama Tuan Hamzah berniat membeli sebagian besar tanah di kampung untuk membangun pabrik. Awalnya, tawarannya menggiurkan, uang yang ditawarkan sangat besar. Namun, Rizal segera menyadari bahwa pembangunan pabrik itu akan merusak lingkungan dan mengganggu kehidupan warga yang bergantung pada pertanian. Rizal mengumpulkan warga di musala untuk bermusyawarah. "Saudara-saudaraku," katanya, "kita harus bijak dalam memutuskan. Uang yang ditawarkan memang besar, tetapi apakah itu sebanding dengan kerusakan yang akan terjadi? Kampung kita adalah amanah yang harus kita jaga untuk generasi mendatang." Warga setuju. Tetapi mereka tahu bahwa menolak tawaran Tuan Hamzah tidaklah mudah. Tuan Hamzah adalah orang yang berpengaruh dan ia tidak suka ditolak. Benar saja, ketika mendengar kabar bahwa warga kampung Duren menolak menjual tanah mereka, Tuan Hamzah mengirim beberapa anak buahnya untuk menakut-nakuti warga. Rizal tidak gentar. Ia mengajak warga untuk bersatu dan tidak menyerah. Dengan keberanian dan keyakinannya, Rizal menemui Tuan Hamzah secara langsung. "Tuan Hamzah," katanya dengan tegas, "kampung kami adalah tempat yang diberkahi. Kami tidak bisa membiarkan pembangunan yang akan merusak kehidupan kami. Jika Tuan ingin berinvestasi, mari kita bicarakan cara yang lebih baik, yang tidak merugikan lingkungan dan masyarakat." Kata-kata Rizal menyentuh hati Tuan Hamzah. Ia mulai mempertimbangkan kembali rencananya. Setelah diskusi panjang, Tuan Hamzah akhirnya memutuskan untuk membangun proyek yang lebih ramah lingkungan, sebuah pusat pengolahan hasil tani yang akan membantu warga kampung Duren memasarkan produk mereka ke kota. Dengan dukungan dari Tuan Hamzah, Rizal memimpin pembangunan pusat pengolahan tersebut. Kampung Duren kini menjadi pusat kegiatan ekonomi baru yang tidak hanya memajukan warga, tetapi juga tetap menjaga keindahan dan keseimbangan alamnya. Pak Ustaz, yang menyaksikan perkembangan ini dari kejauhan, tersenyum penuh kebanggaan. "Rizal," katanya suatu malam, "kau telah membuktikan bahwa dengan iman, ilmu, dan keberanian, tidak ada tantangan yang terlalu besar." Rizal menjawab sambil memegang tangan ayahnya. "Ayah, semua ini adalah pelajaran dari Ayah. Aku hanya meneruskannya."